Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hopefully, you're always healthy and cheerful. Semoga anak-anak selalu sehat dan ceria ya. Hari ini berjumpa dengan Bu Isna. Before we start our lesson today, let's say tasmiyah first. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu hari ini ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia pada tema 1, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama yaitu menulis cerita berdasarkan gambar. Materi yang kedua adalah kalimat tanya. Materi yang ketiga adalah ungkapan permintaan maaf. Dan materi yang terakhir adalah ungkapan permintaan tolong. Semuanya sudah siap untuk menyimak materi? Materi yang pertama yaitu tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Anak solih dan solihah, coba ayo kita amati bersama-sama gambar berikut ini ya. Anak-anak boleh sambil membuka buku paket 2A pada halaman 53. Di situ dapat kita amati ada 3 gambar. Ada 2 anak laki-laki yang sedang bermain sepeda. Nah, setelah kamu mengamati gambar, simaklah beberapa kalimat berikut ini. Ino berterima kasih kepada Raka. Ino selesai berlatih sepeda bersama Raka. Ino meminta Raka mengajari naik sepeda. Raka bersedia mengajari Ino. Ino mengayuh sepeda dengan hati-hati. Raka dengan sabar mengajari Ino. Raka memegangi sepeda Ino dari belakang. Setelah beberapa kali mencoba, Ino berhasil naik sepeda. Anak-anak, ternyata kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang masih acak sehingga kita perlu untuk menyusunnya agar menjadi sebuah cerita yang bisa dipahami. Coba yuk kita susun bersama-sama. Anak-anak boleh sambil mengerjakan di buku paket ya. Susunlah kalimat di samping sesuai dengan urutan gambar. Yuk bersama-sama kita urutkan. Ino meminta Raka mengajari naik sepeda. Raka bersedia mengajari Ino. Ino mengayuh sepeda dengan hati-hati. Raka memegangi sepeda Ino dari belakang. Raka dengan sabar mengajari Ino. Setelah beberapa kali mencoba, Ino berhasil naik sepeda. Ino selesai berlatih sepeda bersama Raka. Ino berterima kasih kepada Raka. Nah, bagaimana? Anak-anak bisa paham? Oke anak-anak, materi yang kedua yaitu tentang kalimat tanya. Anak-anak, saat membuat kalimat tanya, kita membutuhkan kata tanya. Kira-kira kata tanya itu ada apa saja ya? Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa yang kamu bawa? Kata tanya yang kedua adalah di mana, kemana, atau dari mana. Nah, kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kata tanya berikutnya adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Kata tanya yang keempat yaitu siapa. Digunakan untuk menanyakan nama atau orang. Contohnya, siapa yang membawa kue? Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu terlambat sekolah? Kata tanya yang keenam yaitu bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya yaitu bagaimana cara membuat kue. Dan kata tanya yang terakhir yaitu berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya,
berapa jumlah bukumu? Untuk memudahkan anak-anak untuk mengingat kata tanya, Bu Isna akan menyanyikan lagu tentang kata tanya yang berjudul Adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Simak lagu dari Bu Isna ya. 1, 2, 3. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Bagaimana? Apakah anak-anak juga bisa menyanyikan? Silakan mencoba ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih untuk membuat pertanyaan sesuai jawaban. Anak-anak dapat membuka buku paket pada halaman 71-72 ya. Nah, di sana terdapat 4 soal. Coba yuk kita kerjakan dari soal pertama. Soal nomor 1. Ino dan teman-teman yang bermain egrang. Nah, kira-kira kata tanya yang tepat untuk jawaban tersebut apa ya? Betul sekali. Kata tanya yang tepat yaitu siapa yang bermain egrang? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya siapa karena pada jawaban yang tersedia terdapat nama orang. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Egrang dibuat dari batok kelapa. Pertanyaan yang tepat yaitu terbuat dari apa mainan egrang? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya apa karena menanyakan benda. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Ada 3 pasang egrang yang dimainkan. Pertanyaan yang tepat adalah oke, ada berapa pasang egrang yang dimainkan? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya berapa karena pada jawabannya terdapat jumlah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Egrang dibuat oleh ayah Ino. Pertanyaan yang tepat adalah siapa yang membuat egrang? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya siapa karena pada jawabannya terdapat nama orang. Bagaimana? Anak-anak sudah paham ya? Oke anak-anak, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya ya. Masih di buku paket halaman 72. Memilih kalimat tanya yang tepat. Nah, di sini kita diminta untuk gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan berapa yang tepat untuk pertanyaan berikut. Yuk kita langsung ke nomor pertama. Titik-titik anak-anak bermain. Kata tanya yang tepat adalah betul sekali. Di mana? Di mana anak-anak bermain?
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Titik-titik anak-anak bermain di lapangan. Kata tanya yang tepat yaitu kapan? Kapan anak-anak bermain di lapangan? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Titik-titik yang dimainkan anak-anak. Kata tanya yang tepat adalah betul sekali. Apa? Apa yang dimainkan anak-anak? Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Titik-titik banyak anak yang bermain. Kata tanya yang tepat yaitu berapa? Karena menanyakan jumlah. Berapa banyak anak yang bermain? Oke, anak-anak sudah paham ya? Oh iya, Bu Isna ingatkan, saat anak-anak menuliskan kalimat tanya, jangan lupa untuk memberikan tanda tanya pada setiap akhir kalimat. Oke? Materi yang ketiga yaitu ungkapan permintaan maaf. Anak-anak, apa itu ungkapan permintaan maaf? Jadi, permintaan maaf diucapkan apabila seseorang melakukan kesalahan. Permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, ciri-ciri kalimat permintaan maaf yaitu kalimat yang menunjukkan permintaan maaf biasanya diawali dengan kata maafkan atau maaf ya. Seperti itu anak-anak. Berikut ini adalah contoh dari ungkapan permintaan maaf. Coba yuk kita simak. Nina, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku kakak, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira pulpen itu sudah tidak terpakai. Iya, tidak apa-apa Nina. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik kak. Nah, pada percakapan tadi dapat kita lihat ada kalimat tentang permintaan maaf, yaitu pada nomor 2. Betul sekali. Maafkan aku kakak, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Materi yang keempat, yaitu ungkapan permintaan tolong. Anak-anak, apa itu ungkapan permintaan tolong? Permintaan tolong diucapkan apabila kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Permintaan tolong diucapkan dengan bahasa yang santun. Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong. Coba kita simak ya. Vino, tolong tuangkan saus di atas telur gorengnya ya. Baik bunda. Nah, kalimat yang diucapkan oleh bunda adalah contoh dari ungkapan permintaan tolong. Vino, tolong tuangkan saus di atas telur gorengnya ya. Alhamdulillah. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Bisa paham ya? Bagaimana? Bu Isna yakin pasti anak-anak semuanya sudah paham. Karena siswa di Mutual 2 itu hebat. Nah, anak-anak, tugas hari ini adalah buatlah kalimat tanya menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Masing-masing satu kalimat saja ya. Anak-anak menulis di buku tulis masing-masing. Apabila sudah selesai, silahkan unggah tugas anak-anak pada link yang sudah dikirimkan. Selamat mengerjakan nak. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu serta patuh pada ayah dan bunda ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.